akan belajar korelasi produk momen ya. Korelasi produk momen itu adalah teknik analisis korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel di mana keduanya sama-sama berjenis interval atau rasio. Data berjenis interval atau rasio ini adalah data yang merupakan data hasil pengukuran ya. Nanti teman-teman bisa buka catatan kembali pada materi di statistika 1 ya, macam-macam data berdasarkan skalanya. Kemudian untuk lebih memahami analisis korelasi produk momen, teman-teman bisa langsung praktek dengan mengambil data dengan populasi siswa di salah satu kelas di tempat magang teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau melihat korelasi antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa ya, korelasi itu hubungan. Jadi teman-teman melihat apakah ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa, maka variabel X nya berarti motivasi belajar siswa, variabel Y-nya adalah hasil belajar siswa. Kemudian tuliskan datanya di tabel ini. Jadi misalkan nama 1, misalkan Andi, nilai motivasi belajarnya misalkan 70, hasil belajarnya 60 ya, tuliskan dan seterusnya sampai sampel yang terakhir. Kemudian setelah itu hitung nilai koefisien korelasinya ya. Tadi Andi, kan di sini Andi motivasinya berapa tadi? Motivasinya 70, hasil belajarnya 60. Maka teman-teman bisa menghitung nilai X kuadratnya, tulis di sini X kuadrat berarti di sini 70 kuadrat berarti 40 sampai 100. Kemudian Y kuadrat berarti 60 kuadrat berarti 3100. Kemudian X kali Y berarti 70 kali 60 berarti berapa? 4 ya. Dan seterusnya sampai sampel yang terakhir. Kemudian teman-teman bisa menjumlahkan ya, jumlah variabel X tulis di sini, jumlah variabel Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, jumlah X kali Y. Kemudian silahkan bisa dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam rumus RXC ini, maka nanti diperoleh nilai koefisien korelasinya sebesar ya hasil dari perhitungan menggunakan rumus ini. Setelah itu selanjutnya kita berikan penafsiran pada koefisien korelasi sebesar berapa tadi yang di sini ya, pindahkan ke sini. Ini disebut koefisien korelasi atau nilai R hitung ya. Apakah koefisien korelasi tersebut merupakan koefisien korelasi yang bermakna atau yang signifikan ya. Hipotesisnya jika beta ini sama dengan 0, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Tadi kita ambil contoh motivasi dan hasil belajar. Salah satunya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar. Dengan kriteria atau ketentuan penerimaan hipotesis, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Dari perhitungan di atas tadi ya, yang di sini nilai R hitung yang di sini berapa? Nanti tuliskan di sini ya sebagai nilai R hitungnya. Kemudian untuk melihat R tabel berapa, teman-teman bisa melihat tabel koefisien korelasi produk momen ini ya, di buku statistika ada ini pasti ya, dengan taraf signifikan 5% ya. Jadi misalkan teman-teman mengambil sampel 10, maka berarti untuk melihat nilai R tabel berarti teman-teman lihat N-nya 10, punya sampel 10, kemudian taraf signifikansi 5% ini berarti R tabelnya 0,632 gitu ya. Nanti bakal dituliskan di sini. Selanjutnya bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nanti yang di sini berarti isinya adalah lebih kecil atau lebih besar ya. Nilai R hitung itu lebih kecil atau lebih besar dari R tabel. Nah, kalau R hitung lebih kecil, jadi H0 diterima ya ini. Jadi kalau nilai mutlak ya, nilai mutlak S lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Jika nilai mutlak R tabel lebih besar, maka H0 ditolak ya.
Jadi nanti karena H0 diterima atau ditolak, di sini ditulis diterima atau ditolak, artinya apa? Kalau H0 diterima, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya apa gitu ya. Kemudian jika H0 ditolak, maka kesimpulannya bunyi H1, artinya ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Itu ya teman-teman, cara menganalisis hubungan antara dua variabel jika kedua variabelnya merupakan data berjenis interval atau rasio ya. Jadi teman-teman silahkan bisa berlatih menggunakan LK ini. Diawali dengan menentukan terlebih dahulu teman-teman variabel yang akan diuji hubungannya pada siswa di salah satu kelas di tempat magang teman-teman. Itu jika ada kesulitan nanti kita diskusikan lebih lanjut.